Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiki Bosinatul Asror, mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Biologi semester 6. Nah, di sini saya akan mengulas atau sedikit membahas mengenai sistem peredaran darah. Jadi, apa yang dimaksud dengan darah, kemudian komponen penyusunnya itu apa saja. Nah, sebelum memasuki pembahasan, jadi pernah kepikiran atau tidak ya, waktu kita terkena luka, entah itu saat kita sedang memasak ataupun saat kecil kita belajar naik sepeda, kemudian kita jatuh dan lutut kita terkena luka sehingga berdarah. Nah, itu kepikiran atau tidak bagaimana darah itu bisa berhenti dan juga tidak keluar lagi, dan kemudian luka itu bisa kembali normal dan utuh seperti sedia kala. Nah, kepikiran tidak? Jadi yang dimaksud dengan darah itu merupakan cairan yang ada dalam pembuluh darah lebih tepatnya. Jadi tersusun atas plasma dan juga sel-sel darah. Jadi plasma itu sifatnya cair. Jadi kalau kita sedang mereview materi ini, ketika kita mendengar kata plasma, berarti itu cair gitu ya. Dan juga sel-sel darah. Nah, sel-sel darah sendiri itu ada 3. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah, kemudian yang kedua itu ada leukosit atau biasa disebut dengan sel darah putih, dan juga trombosit atau keping darah. Nah, darah sendiri pada umumnya itu berkisar antara sekitar 8% dari berat badan tubuh kita. Misalnya pada manusia dewasa, contohnya saya saja, berat badan saya sekitar 65 kg. Nah, jadi kurang lebih darah yang ada pada tubuh saya itu sekitar 5 liter. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu plasma darah. Nah, jadi darah itu apa sudah jelas, kemudian fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk mengikat oksigen dan juga mengantarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, komponen penyusunnya tadi kan ada yang namanya plasma dan juga sel-sel darah tadi. Nah, plasma sendiri itu berisi sekitar 90% itu air, dan juga 8% itu protein, dan juga lebihnya itu bahan-bahan lainnya. Jadi protein yang diikat dalam plasma itu merupakan protein darah. Nah, sedangkan sel-sel darah itu tadi kan ada 3 bagian. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah. Jadi untuk salah satu komponen ini itu bentuknya bikonkaf atau cekung di kedua sisinya. Jadi gimana ya? Nanti saya tampilkan di gambar gitu aja. Jadi sel darah merah ini memiliki zat warna darah yang dinamakan hemoglobin. Jadi kalau kita membahas sel darah itu yang ada hemoglobinnya, itu pasti sel darah merah. Jadi fungsinya apa? Jadi hemoglobin itu berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, kemudian yang kedua ada sel darah putih. Sel darah putih atau biasa disebut leukosit itu berbentuk tidak tetap, jadi tidak sama bentuknya. Dan kalau ngomongin soal sel darah putih itu, kalau kita analogikan itu negara, tubuh kita itu negara, berarti sel darah putih itu TNI-nya. Ada yang berfungsi untuk berperang melawan kuman atau virus yang menyerang. Karena apa? Karena sel darah putih itu menghasilkan antibodi. Antibodi ini yang berfungsi untuk berperang melawan virus-virus yang atau kuman-kuman yang masuk ke tubuh kita. Nah, yang terakhir itu ada keping darah atau biasa disebut trombosit. Nah, trombosit ini bentuknya juga tidak teratur. Kemudian yang dinamakan trombosit itu merupakan bagian yang dapat menghentikan aliran darah dari pendarahan.
Terus untuk masa hidupnya, di trombosit itu punya masa hidup itu sekitar 8 sampai 14 hari. Jadi ketika sudah masa itu habis, itu dirombak lagi untuk diperbaharui gitu ya. Jadi yang berfungsi untuk menghentikan laju luka kemudian darah yang keluar itu ya ini tadi trombosit namanya. Jadi prosesnya seperti apa? Itu ketika kita mendapatkan luka, jadi trombosit yang pecah karena itu kan ketika kita mendapat benturan atau kita mendapat luka, itu secara otomatis trombosit kita pecah, kemudian mengeluarkan enzim yang bernama enzim trombokinase yang nantinya akan mengaktifkan protrombin menjadi enzim trombin. Ini yang dibantu dengan ion Ca dan juga vitamin K. Nah, trombin sendiri itu akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin dan akhirnya luka kita tertutup dan berhenti mengeluarkan darah, sehingga luka kita bisa kembali ke kulit yang sedia kala, meskipun itu membutuhkan waktu dalam proses pengembalian kepada posisi yang sebelumnya atau yang awalnya. Ya, mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan pada menit ini. Silakan direview kembali atau dicocokkan dengan materi yang lain sehingga apa yang kita dapat menjadi lebih kompleks dan lebih lengkap. Dari saya sekian, saya Muhammad Gigih Husnul Asror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.